Kalau kayak contoh-contoh kecil dalam tone deaf sehari-hari gitu ada nggak sih? Ada sumpah. Ya kan, misalkan Misalnya gini ya, kayak misalnya di tongkrongan lagi deh misalnya. Oke. Lagi ngobrol sama teman-teman gitu kan. Semuanya single. Iya. Ada satu nih orang bucin banget kan. Itu. Kerjaannya ngobrol, ya pacar gue habis ini mulai nih. Yang Tone lain deaf. sedih banget kan kayak, aduh Iya. gue gak punya pacar kan. HP-nya di belakang ada foto cewek. Itu. Dibalik-balik terus kan. Di tengah-tengah kan. Udahlah, Makanya lo bilang di sebelah gue ada orang tone deaf. Selamat datang di MLD Podcast yang bisa lo nikmatin di YouTube-nya MLD Spot TV. Dan sekarang kita juga udah tayang versi audionya di aplikasi Noise. Dan ini adalah episode yang sangat spesial karena ini pertama kali gue akhirnya bisa nge-host di MLD pakai Itu. biasanya ada. Iya. Tentunya bersama partner gue Sastra Silalahi. Gimana Sas? Ya, bagus. Baju lu. Gak kabar lu? Oh iya, kabar gue baik. Baik Banget gue. Karena hari ini gue sama Sastra akan membahas tentang fenomena tone deaf yang lagi rame diperbincangkan di sosmed. Terutama kemarin sempet rame banget di X. Dan ada juga kasus tentang mahasiswa atau mahasiswi gitu yang dia tuh pamer soal beasiswa ke luar negerinya dan soal privilege tentang pendidikan bikin dia jadi kayak bandingin orang gak berpendidikan yang sama. Gitu. Nah kita udah kedatangan dua tamu yang spesial banget. Pertama ada Jebung dan juga Kaper gitu. Apa? Jessica Bunga dan Kati Permata. Maaf ya, gara-gara saya jadi singkat-singkat ya. New stage name nih. Iya kan? Sorry. Jebung nih senior kita di kalau di TikTok. Iya. FYP zaman bawa 8 liba. Beda 3 Jauh, itu jauh. Bener-bener FYP jadul ya Jebung. FYP jadul. FYP gede tahun berapa Bung pertama? 2021. 2020. 2020 Bener. nih. 2020. Makanya Oh, tadi kalau Sastra masih 4.500. Masih. Scarlett belum masuk itu. Belum masuk. Cuma kerabat ya. Iya. Tapi diundang TikTok replay enggak? Oke, berikutnya. Gitu. Jebung, sekarang Jessica Sabar. Ada nama panjang gua. Ada Sabar. Kenapa? Tolong dong. Jangan dong. Pantes itu menjadikan kesuksesan dia sabar. Enggak, kata nyokap gua itu sabar biar orang sabar ngadepin gua. Iya. Dan sehari-hari biar lu sober gitu kan. Iya. Bener. Itu doa. Oke, Jessica Sabar Bungaoli atau yang dikenal sebagai Jebung adalah awalnya seorang konten kreator yang dikenal dengan suaranya yang sangat khas ketika bernyanyi. Ya. Pada tahun 2020 melakukan kerjasama bersama Acuan Entertainment. Jebung sebagai musisi udah banyak merilis single serta album. Salah satunya adalah Kasava. Iya. Lalu ada Hepeng. Benar. 20 dan yang paling ikonik Indo Black Magic Fit Bass Boy itu yang viral ya waktu itu. Ya. Tahun 2023 merilis EP dengan judul Metro yang semua lagunya ia tulis sendiri. Dan Jebung juga sering menuangkan isi pikirnya ke dalam sebuah podcast bernama Capek Mikir with Jebung. Itu juga peringkat-peringkat atas tuh. Di Spotify ya kan. Sempet gue denger Benar. Rintik Seduh tuh insecure sebenarnya. Iya. Jebung pada masa itu ya kan. Orang lebih hafal tagline Capek Mikir with Jebung daripada lagu Malik yang baru, setahu gue ya. Aduh ya. Capek Mikir with Jebung gitu. Benar. Dan Katy Permata atau Catherine Permatasari, lebih dikenal sebagai Katy Permata, adalah konten kreator yang menghiasi timeline sosial media dengan konten-konten komedi singkat miliknya. Selain dari konten kreator, Katy juga menggeluti hobi di dunia seni tari dan seni peran. Dan kerap tampil di beberapa event besar kesenian tari dan peran. Salah satunya terlibat di video Indo Black Magic milik Jebung. Iya. Aku cari ceperan waktu itu. Ceperan. Dari background dancernya Jebung. Oke. Kaget sih tadi ngeliat dia kayak oh Anda, ternyata Anda. Kaget. Iya. Oh, video klip Jebung ada video klip next nggak yang kira-kira akan Katy ini akan joget lagi di situ? Sempet bingung kok nanya video klip Jebung ke Katy. Maksudnya video klip musisi lain apakah ada yang ngajak kayak Kat joget juga dong di video klip gue gitu. Iya. Enggak ada nih. Aku nunggu dari Jebung aja. Oh, Langganan. Subscribe, udah subscribe. repeat order lah. Iya, Repeat udah order subscribe. lah, Repeat order. Jebung kayak Agnes mau jadi dancernya itu aja. Masalah Agnes mau.
Gak ada lah. Oh, gila kan agak bahaya tuh kalau di Iya. X ya kan. Bener. Nah, tapi proyek terdekat apa nih yang lagi digarap oleh kalian berdua nih? Katy dulu deh. Nggak ada, rebahan aja kayaknya. Itu project juga. Project ini. project. TikTok penting. Mania masih aktif. Ya, oke TikTok. lah. Oke. Ya. Jebung apa Jebung berikutnya? Jeb memang gila tadi. Jebong. Apa ya? Paling podcast aja. Sekarang lagi Podcast. sibuk nyanyi-nyanyi. Udah. Iya. Sibuk Mobile Legend juga kadang-kadang. Mobile Legend. Oh iya tuh, aku tahu. Oke. TikToknya seberapa aktif? Sorry podcastnya nggak kita bahas. Oke, karena oke. platformnya berseberangan. Iya. Benar. Kompetisi ya. Iya. TikTok masih oke ya? Masih oke. Masih oke yang second account. Masih. Ada second account. Second account lebih Iya. aktif dia. TikTok. Second account. Biasa orang second account di IG loh. Emang Iya. perubahan kita tuh harus gebrak. Iya sih, second account di TikTok ya. Bener, antara gerbak atau iseng-iseng ramean ini ya. Gitu kan. Lu juga ada second account kan? Ada gua. Iya, karena takut ke suspend waktu itu. Benar. Alasannya beda ya? Iya, lu Bener. pernah ke suspend, Bung. Pernah, tapi pas aneh tapi nggak jelas. Dibanding abis itu udah lolos gitu. Iya, waktu itu ke suspendnya aneh banget, pokoknya lagi nyanyi pakai daster. Oke. Terus ke suspend. Bandingnya kemana? Tapi laporannya TikTok tulisannya Oh, tulisannya gara-gara apa ya? Gara-gara melanggar apa Hak katanya? cipta. Community guideline Iya, pasti. Daster lu nggak beli di Krisna berarti. KW itu. kali ya. Biasanya apa nih yang lagi lu lihat di sosmed, Bung, yang rame-rame? Lagi apa ya yang rame? Lagi kayak banyak ngelihat orang-orang, mungkin karena sekarang lagi main game, jadi keluarnya orang-orang main game. Orang-orang main game. Bocilnya Winda Basudara. Oh iya bener. Bocil kematian ya. Bocil kematian. Kitty apa isi FYP-nya kira-kira nih? balet. Balet. Kan aku guru balet. Oh. Badan mulet. Maaf, receh. Enggak sih. Guru. Badan mulet. Ya. Ini mulet kita nggak menyinggung kasus kriminal di tahun lalu. Enggak lah yang spesifik ke situ masuk bawa-bawa PGT ini. saguling enggak lah. Enggak, ini kita meluruskan aja nih. Iya. Atau emang itu maksudnya, Kit? Enggak. Nggak tahu kan. SMP balet kayak apa aja? Ya udah balet. Ada Nutcracker, Sleeping Beauty. Anaknya Deddy Corbuzier gitu. Oh iya. Nada Ya, Ada orang balet. Oh, iya, Orang iya, dia iya, di iya. IMB diterima menjadi anaknya Om Deddy karena balet. Balet merubah sosok. Indonesia mencari balet memang sebenarnya. Itu. Iya. Barangkali ada yang mau adopsi. Iya. Lagi ada hobi-hobi baru mungkin akhir-akhir ini yang digarap oleh lu juga, Sas? Kali-kali ada? Jujur gue sekarang lagi petani bonsai. Bonsai. Ini beneran? Benar. Gue sekarang lagi aquascape-an. Jadi gue taruh Nemo gue ada Nemo sama Nemo Dory. Dory itu cepet 50, Nemo 30. Oh, ini Kalau jualan di kah? Pasar Jatinegara, gue habis dari sana. Beneran? Beneran. Ada nama Glowfish juga kalau tahu. Yang berwarna-warna gitu. Ariel dijual. Enggak. Little Mermaid. Lagi vakum kan. Bonsai sekarang. Bonsai gue. Mulai hobi bawa bapak ya, Cing? Itu dia cuy, makanya. Harus nikah, Cing, kayaknya. Sudah mulai kesana kayaknya Lama-lama hobinya. gue khawatir lu main burung aja sebenarnya. Itu dia. Iya kan. Nah, tapi kenapa kita ke tadi sosial media dulu? Karena kan Iya. topik kita kan tentang tone deaf. Tone deaf, kali iya. ini. Itu orang-orang yang nggak mengerti suasana gitu ya ibaratnya ya. Betul. Karena tone deaf dapat dipahami sebagai ketidakpuasan dalam hal sentimen, opini dan selera publik. Jadi akan itulah yang kita bahas gitu. Katanya tone deaf itu orang-orang yang nggak tahu situasi, kesusahan orang yang ada di sekitarnya. Untuk tone deaf dari diri sendiri adalah orang yang nggak tahu kalau ternyata dalam dirinya punya privilege yang lebih dari orang lain gitu. Nah, gimana Jebung? Udah mulai capek mikir nggak? Mulai overthink nih. Tapi banyak tahu orang tone deaf. Banyak orang tone deaf ya? Banyak. Tone deaf tuh kan orang yang hidupnya di bubble gitu kan. Jadi Oke, dia tuh, oke. misalnya dia ngeliat kesusahan orang lain, dia ngebandinginnya tuh sama situasi dia sendiri. Kayak, kok lu gak bisa kayak gitu, gue gitu bisa aja. Padahal sebenarnya kan mungkin situasi orang itu kayak gitu karena latar belakang sesuatu kan. Agak self-centered. Self-centered, iya bener. Bener. Karena privilege memang kadang orang nggak sadar punya privilege gitu Iya, kan. iya. Gue juga tahu gue punya privilege baru gue ikut stand up aja gitu. Ya, karena Setelah gue lihat banyak ternyata orang-orang yang privilege-nya jauh di bawah
rata-rata. Itu. Di kalangan stand up ini OJ ini termasuk orang yang kaya gitu. Mungkin dispenser lu pakai hot dan cold doang kan. Dia bisa kayak mau 65 derajat bisa diatur, bisa diatur AC gitu. Mau Celsius Fahrenheit bisa. Reamur juga oke kok. Ada mode dry-nya juga. Ada. Karena kan gue pikir gue gak ada privilege gitu. Tau-tau datang ke open mic, teman-teman gue kayak perkenalkan saya dulu tukang todong di lampu merah gitu kan. Iya. Ada privilege. Benar. Iya, si anak pungut ada yang gitu-gitu, Bu. Lu punya privilege gak? Ada lah pasti, misalnya dari keluarga kan pasti juga privilege. Iya. Lengkap gitu kan privilege. Iya. Terus habis itu misalnya keluarganya, misalnya ayah ibu masih kerja, itu kan privilege. Itu privilege. Iya. Ayah ibu yang masih sibuk tuh privilege ya. Loh. Gitu sih. Privilege lu apa, Sas? Gua? Wah, ini jujur belum pernah gue bongkar di podcast manapun ya. Apa deh? Siap dipotong untuk re-uploader TikTok ya. Ya, gue Sastra Silalahi. Jadi Rosiana Silalahi itu presenter Kompas TV. Iya, maksud gue kalau itu orang udah tahu kan. Itu orang udah tahu. Oh iya, benar. Privilege gue ya itulah orang tua gue musisi. Oh, musisi. Kalau Hindia dari rumah ke rumah ya bokap gue dari lapo ke lapo pada saat Iya. Karena kan Batak jadi kayak memiliki suara yang oke. Iya benar sih. Benar. Karena kalau orang tua di Jaksel kan lagu Hindia itu beda itu. Apa tuh? Dari rumah ke rumah selingkuhan gitu biasanya. Itu. Dari Discord ke Discord lah ibaratnya. Iyalah. Gitu. Kalau Katy? Boleh mindful nggak? Boleh. Boleh dong. Nafas tuh privilege. Aduh. Oh iya sih. Bisa melihat, bisa mencium. Iya. Oke. Selain itu apa Mas Aji Santoso? Psikolog banget. Iya sih. Karena berarti dulu sebelum gua sadar gue punya privilege, berarti gue tone deaf juga sebenarnya kan. Semi. Iya, kita semua pasti pernah ada momen-momen tone deaf dalam kehidupan gitu ya. Tapi lu pertama dengar konteks tone deaf tuh, lu dalam konteks apa lu denger itu? Istilah tone deaf itu sendiri. Apa kalau baca di Twitter? Kayaknya ngelihat konten deh, ada orang komen gitu. Gara-gara waktu itu kalau nggak salah kontennya tuh ada orang kayak motivator gitu. Dia ngomongin soal edukasi, misalnya kayak edukasi di Indonesia harusnya ini. Terus dia bikin konsep setinggi-tingginya. Itu kan terus orang bilang kalau itu tuh tone deaf karena dia nggak ngelihat situasi aslinya di sini kayak gimana. Iya, itu pertama kali gue ngeliat. Kayaknya gue lihat deh itu. Kayak dia kuliah di luar negeri, kok lu nggak ngerti bahasa Inggris sih? Padahal ya nggak semua orang privilege bisa les bahasa Inggris di liar Rawamangun ibaratnya. Iya. Makan aja udah syukur ibaratnya kan, gimana mau les. Itu ya istilah tone deaf ya. Lu di mana dengar pertama kan? Berita ya? Berita. Ada berita yang membahas tone deaf pada waktu itu. Di stasiun Jadi mana tuh? awalnya tahu tone deaf dari ini briefingan. Iya. Nah itu lihat berita, salah satunya kayak speeches yang dikeluarkan Joe Biden. Oh iya. Joe Biden apa Joe Biden sih? Joe. Kan bisa bahasa Inggris. Iya, GB aja lah. GB. And Nicki Minaj gitu. Yes. Dari situ baru banget ya. Baru banget ya. Iya. Malam nggak baca briefing. Lu dari mana? Hah? Lu dari mana taunya? Dari Katy. Iya. Nah lu gimana cara milah ketika kapan speak up tentang sesuatu yang agak beda pandangan atau nggak terkesan tone deaf gitu? Wah, kita kan, di konten-konten kita kan mungkin kita termasuk yang suka speak up tipis lah Yo. bilang ya. Lu gimana sih memilih kayak, oh gue mau speak up soal ini atau kayak, oh gue tone deaf soal ini, gue nggak usah bahas deh, misalkan gitu. Itu misalnya. kayaknya memerlukan kecerdasan sosial deh. Iya, jarang sih aku skip up. Bukan skidi, papa beda ya. Kalau itu pas skip up itu. Itu. Iya, kalau itu nggak harus tone deaf. Sorry. Karena kan kita memilih-milih konten apa yang kita suarakan kayak sastra nih nggak mau banyak bahas politik. Betul. Job buzzer belum masuk. Belum deal. Kalau deal ya. Kalau lu gimana Bung? Milih kayak di podcast lu, oh gue mau bahas ini atau kayak ada nggak isu-isu yang kayak, aduh, gue jangan ikutan deh soal ini karena gue nggak ngerti nih gitu. Kalau iya itu patokannya aku ngerti apa enggak. Kalau nggak ngerti mah nggak usah ngomong orang. Apa yang lu kira-kira nggak ngerti itu? Nggak ngerti.
kalau nggak ngerti ya politik aku nggak terlalu ngerti. Oke. Iya kan. Terus misalnya kayak ada orang ngomongin hal-hal spesifik misalnya di bidang apa itu kan nggak ngerti juga kadang-kadang. Oke. Zebra bisa bunuh anaknya sendiri biar nggak sama itunya? Nggak ngerti juga. Zebra bunuh anak bayinya. Zebra cemburu biar nggak ada regenerasi. Iya. Dan katanya itu dia bisa kayak diinjek-injek di tanah gitu. Itu asal muasal zebra cross itu. Itu ini daging buat Katie dan Depo. Jarang nih dapat knowledge ini. Apa ini pembodohan apa ini jarang nih. Ini mungkin kalian lihat kami receh-receh ini. Ada kita ini. Science fact ya. Yes. Nice dream. Dan selain kayak lu memilih topik ya kadang kita juga harus kayak menentukan gimana sih gue ngerangkai kata-kata gue supaya kita tuh gak kelihatan tone deaf sama orang. Soalnya gue sering kayak kadang kena haters karena gue salah informasi gitu loh Bung, yang gue omongin apa ternyata faktanya meleset gitu. Kurang riset. Iya, kurang riset gue ya kan tentang makan nasi padang pakai sendok atau tangan. Nah, gue kurang seperti itu. Bener. Andai gue riset lebih dalam tuh, gue akan nggak ngambil job itu. Nah, pada rame di Twitter ya. Nggak kurang worth it ya. Kalau lu pernah nggak Bung kayak gitu? Kita kan ngomong banyak nih, masa lu nggak ada misinform sedikit-sedikit? Oh pernah. Tapi ada orang yang setuju, ada yang enggak. Jadi berarti pendapat. Iya, jadi waktu itu aku ngomong karena waktu itu ngelihat ada orang bikin kayak apa sih namanya posan gitu di X. Dia ngomong katanya jadi content creator tuh susah banget. Makanya dia kayak hidupnya susah banget kan. Kan saya content creator ya. Betul. Maksudnya ya real aja dibandingkan pekerjaan banyak di sana ya. Hidup kita kagak susah-susah banget lah. Itu. Maksudnya ya pasti ada susah senangnya. Kita juga ngedit gitu-gitu kan mungkin capek. Tapi nggak usah kayak susah banget hidup gua gila. Lu nggak tahu susahnya jadi content creator kayak gini. Tone deaf dia. Terus aku speak up bilang kayak gue tuh gak ngerti kenapa ada orang content creator merasa hidupnya paling susah. Padahal dibandingkan kayak gini. Terus di bawah ada orang jadinya mungkin karena angle ngomongnya salah kali ya. Jadi ada yang gak setuju kayak gue bikin konten kan agak ribet bikin ada idenya ini gitu. Iya. Tapi itu opini lu di mana? Di X? Di X. Oh iya. Banyak yang rame setuju tuh. sih. Iya. Rame. Kalau itu lu masukin ke podcast lu pasti aman itu, memang di X tuh apapun rentan gitu. Kayak, semua orang harus berjaga-jaga. Iya, kayak lu langit itu biru loh. Anda nggak perlu global warming. Oh iya benar. Ya kan. 1 tambah 1 sebenarnya 2. Oh buzzer nih. Jangan deh, gue juga X tuh agak dibatasin gue sekarang. Susah. Kayak main X agak sensitif. Jujur enggak, tapi punya X. Mantau aja. Akun alter berarti punyanya akun alter. Background check ya. Punya X. Mantan. Mantannya tone deaf. Mantannya tone deaf. Tapi di kayak romance tuh ada tone deaf juga nih. Banyak sih tone deaf. Saya ngeliat di sebelah saya nih agak tone deaf nih. Tone deaf. Apa nih? Tone deaf itu kan nggak peka. Kalau Oja nggak peka. Jadi kayak gitu. Karena dia masih perjaka. Bener. Nah, tapi ini ada salah satu tweet ya. Ada tentang keperjakaan. Jadi memang nyambung ya. Nggak ada tentang tone deaf. Jadi ada orang gitu dia nge-tweet, sejujurnya gue baru sadar kalau jalur pendidikan yang gue tempuh itu privilege banget pas ketemu di acara jurusan dengan perwakilan masing-masing kampus. Jadi dia ada event dulu baru dia sadar dia punya privilege. Oke. Sebelumnya perlu diakui agak tone deaf. Karena di lingkungan gue dulu hal-hal itu kayak standar minimal, jadi gue nggak merasa spesial gitu. Kadang-kadang tuh kayaknya orang ngerasa dia tuh nggak ngerasa dia tone deaf karena dia juga nggak tahu dia punya privilege nih kan kayak orang baru sadar gitu kan. Ya kayak konten kreator tadi mungkin dia nggak ngerasain ada pegawai dari Bogor tuh jam 5.50 udah di stasiun, dia jam 10 pagi bangun nggak masalah kan konten dia ada orang yang subuh-subuh udah bangun gitu. Iya sih, itu yang dia mungkin nggak ngeh sebagai konten kreator. Betul. Gitu kan. Nah terus ada yang nge-reply, dia bilang makasih bro udah disuarakan. Pernah merasakan sendiri pula sakitnya dulu jauh-jauh ikut OSN dan FLS2N. Apa tuh? Tingkat nasional. Kayak plat nomor ya? Iya. Plat Bogor. Itu Olimpiade SMA. Oh iya. Itu OSN. Iya. Oke. Ikut OSN dan FLS2N tingkat nasional mewakili Kaltim
hanya untuk kemudian menangis setelah berkompetisi karena sadar seberapa jauh gap pendidikan. Itu dia. Apa menangis nih orang nih? Ya itu, maksudnya kayak contoh misalnya UN Jakarta sama UN ada kan menyuarakan kan nggak bisa sama karena kan beda gap pendidikannya. Dia nggak ngerasain kayak gue mungkin yang paling pintar di Kaltim nih pas sampai Jakarta anjir. Gak ada apa-apanya sama yang di Jakarta karena gapnya udah beda. Itu yang bikin dia nangis. Di sini ibaratnya sekolah internasional udah di mana-mana, di sana mungkin belum ada mungkin ya. Reality check dia. Reality club lah. Reality check. Berharap dari Kaltim kan ibaratnya membawa piala, jadi kayak nggak bawa apa-apa jadinya. Berarti dia kalah ya si orang kalah tadi dia ya. kan. Dan dia reality check. Merasa kecil jadinya. Makanya iya sih itu ya. Dan dia baru sadar ketika dia ikut di OSN tadi, Olimpiade Nasional tadi itu ya. Karena dia ngelihat orang-orang dari banyak semua provinsi kan, jadi dia mungkin jadi ngebandingin. Iya, berarti mungkin di daerah dia dulu tinggi peringkat 1 mungkin. Iya, betul. Ya mirip kayak seseorang yang peringkat 1 UN di daerah tertentu sampai sini jadi selebgram. Itu, bener. Gimana beres. Oke, ya. Nah tapi ada nggak di tongkrongan lu orang-orang yang tone deaf gitu yang kayak anjir lu kok nggak ngerti situasi sih gitu misalkan. Ada ya. Contohnya kayak gimana tuh? Kayak pernah tuh ada temen aku yang bandingin penghasilan nominalnya kan beda-beda background kualitas pendidikannya, skillnya dia. Tapi kan akhirnya teman-teman yang lain jadi merasa penghasilan aku cuma segini, berarti aku kurang kerja keras apa gimana gitu kan. Yang membandingkan tuh termasuk yang penghasilannya besar pada waktu itu. Kind of ya. Iya lumayan. Iya dia agak pengen pamer lah gitu ibaratnya. Kalau kayak contoh-contoh kecil dalam tone deaf sehari-hari gitu ada nggak sih? Ada sumpah. Iya kan. Misalnya gini ya, kayak misalnya di tongkrongan lagi deh misalnya. Lagi ngobrol sama teman-teman kan. Semuanya single. Iya. Soalnya satu nih orang bucin banget kan. Gitu. Kerjaannya ngobrol, "Ya pacar gue habis ini." Yang lain sedih banget kan kayak, "Aduh, gue gak punya pacar." Kan HP-nya di belakang ada foto ceweknya. Itu. Balik-balik terus kan. Di tengah-tengah kan. Udahlah, makanya bilang di sebelah gue ada orang agak bagi orang-orang yang mungkin aduh. Kenapa? Maksudnya HP kan bisa dibalik kayak gini. Iya. Buat apa dibalikin ngelihat foto ceweknya kan Polaroid, biasanya Polaroid. Lu punya nggak kayak gini? Iya. Gitu. Kadang-kadang itu kartu as dia. Iya. Gue lebih baik daripada lu lihat foto ini. Lagi syuting Mamim. Udah harus Mamim. Itu masalah gue. Nama panggilan saya bebas dong. Iya. Pertongkrongan ya, tone deaf. Misalkan gue nebeng naik mobil sastra. Sastra nyetir. Kita ke Depok misalnya, perjalanan jauh tuh. Terus di mobil gue tidur gitu. Pules, itu termasuk tone deaf nggak kayak gitu? Nggak tahu diri. Itu nggak tahu diri. Kayak lu aja duduk di depan. Gue di depan tuh tidur pules banget. Tidur pules. Dari awal perjalanan sampai akhir. Ya paling gue melek 3 menit awal. 3 menit awal. Iya. Tone deaf. Itu tone deaf. Gue nggak patungan bensin. Itu. Gak ngajak ngobrol biar gue nggak ngantuk juga. Karena nular ngantuk itu kan. Iya nular. Bahkan gini, misalkan kita beli pizza nih. Misalnya gini ya. Misalnya lu beli pizza. Udah itu hak lo terserah gimana. Tapi misalkan gue traktir lu pizza nih, dan gue buka kan. Terus lu makan nih pizza itu. Terus ujungnya lu buang lagi di kotaknya gitu. Tone deaf menurut gue. Lu udah gede lu makan atau lu buang sendiri gitu. Suruh gue untuk mubazir dong ya kan. Tone deaf juga itu kalau kita ke McD tuh. Ke McD. Makan kentang, cocol sekali aja. Iya. Ada yang makan dulu baru dicocol lagi. Tone deaf. Liur lu nyampur ke saus tomat gua. Banyak lah ya di tongkrongan-tongkrongan ya, contoh-contoh pertondefan. Pertondefan bahasanya. Pertondefan. Kalau misalkan syuting nih kan kayak kru udah datang semua gitu, bintang tamu udah datang kan. Iya. Ada satu host terlambat tuh tone deaf nggak? Tergantung masuknya gimana. Masuknya kalau masuknya yo mulai tone deaf. Kalau bilang sorry ya tadi ada ini masih mending. Gitu. Tergantung. Coba berkaca aja. Tone deaf temen gua. Oke. Banyak lah tone deaf lah sehari-hari mah. Kan. Di sosmed ada nggak tone deaf? Di komen-komen TikTok mungkin? Di komen-komen TikTok atau di X juga misalkan. Kayak misalnya
ada postingan bagus nih, udah nih kita udah bikin konten kan susah kan, udah mikir. Di kolom komentar dia malah jual krim pembersih wajah gitu. Itu bete tuh. Itu lumayan tone deaf ya. Lumayan. Tone deaf ya. Kagem kata-katanya itu tone deaf menurut gua. Tone deaf itu. Iya. Soalnya hanya dia yang bisa bikin quotes itu kan. Iya sih. Rahim Laude enggak lu lihat gitu. Tolonglah. Nah tapi ada nggak sih public figure yang menurut lu kayak anjir nih orang nih tone deaf banget nih gitu, atau orang terkenal yang tone deaf gitu, ya kan? Apa ya? Ada nggak ya? Kayak ada pasti. Ada Kan nggak berani nyebut nama ini. Iya. Cari aja lah. Kadang itu dia salah ngomong aja kali biasanya. Terkesan tone Angle-nya. deaf, yes. Salah. Delivery-nya salah. Terkesan tone deaf padahal dia nggak tone deaf. Padahal dia nggak Mungkin. niatannya tone deaf. Dilihat nawa itunya. Nawa itunya ya. Bener, Niatnya. bener. Apakah Satria Mahathir tone deaf? Atau dia lebih Pas ke bagian dia ngomong iPhone Android mungkin ya. itu tone Itu. atau dia kayaknya lebih ke deaf secara umum gitu. Itu. Dia nggak peduli orang ngomong apa. Iya. Gue beraksi gitu mungkin. Satria Mahathir tone deaf ya. Bukan tolol setahu. Iya.